Saya ingin menyapa selamat sore sekali lagi teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir di pertemuan ke-9 untuk mata kuliah multimedia kelas SI 63 ya. Untuk yang menjalankan atau menunaikan ibadah puasa semoga lancar sampai berbuka nanti. Ya, dan untuk yang masih dalam perjalanan nggak apa-apa ya, tenang aja, jangan khawatir, nanti tetap bisa lihat hasil rekamannya ya, recordingnya ya. Dan kalian juga saya harap bisa tetap mengikuti materi ini sampai selesai nanti untuk yang sudah online. Oke, di layar kalau kalian lihat di sini ada tampilan untuk duplikat special option window. Kalau kalian lihat ya, jadi pada pertemuan kali ini, kalau kemarin kan kita udah bikin mobil ya, kita belajar bagaimana cara how to create a car, 3D car, and now kita coba untuk membuat ban dan velgnya. Nah, ini kita gunakan menu yang ada di duplikat spesial ya, sambil juga kita nanti akan diiringi juga dengan extrude face dan extrude edge serta bridge ya yang ada di Autodesk Maya. Oke. Ya, nah saya harap pertemuan sebelumnya juga kalian masih ingat ya penggunaan tools extrude yang ada di Autodesk Maya itu ada di menu apa ya, ada di menu mana ya, kemudian penggunaan bridge dan sebagainya. Nah, yang saya mau tanya ke kalian sekarang, kira-kira ada berapa bagian di objek polygon primitif yang bisa kita manipulasi? Ada berapa bagian? Kemarin ada untuk editable polynya, saya minta 3 deh. Ada 3 bagian. Nah, apa aja bagian itu yang kalian bisa extrude atau kalian bisa manipulasi dengan bridge dan sebagainya. Ada yang mau coba jawab? Diam aja, nggak ada. Ya, ada 3 ya. Jadi ada 3. Yang pertama itu yang namanya vertex, titik ya. Kemudian yang kedua itu ada edge, berupa garis. Kemudian yang ketiga itu adalah face ya, berupa bidang. Jadi ada 3 bagian itu yang bisa kita manipulasi yang untuk membentuk atau memanipulasi untuk membuat objek polygon primitifnya transform ya, berubah ya sesuai yang kita mau ya. Oke. Nah, nggak usah panjang lebar, kita langsung aja masuk ke Autodesk Maya. Kita akan gunakan namanya duplikat special option yang pertama ya. Nah, layar saya kelihatan ya. Oke. Nah, di sini kalau kalian lihat saya ada masukin satu buah objek cube, objek polycube di sini yang nantinya akan saya perbanyak menggunakan duplikat spesial. Tapi sebelum saya gunakan duplikat spesial, ketika kita mau memperbanyak objek tersebut ya, tentunya kita akan masukin objek terus ya, berulang, atau kita copy paste atau kita duplikat secara mandiri ya. Tadi ada 3 cara ya, kita bisa masukin objek lagi, objek polycube yang sama dengan dimensi yang sama. Misalnya saya masukin di sini ukuran width-nya 1, ukuran height-nya 12, depth-nya 1, misalnya seperti ini ya. Kemudian kita akan masukin lagi berulang, create polygon primitif, bisa seperti itu. Kemudian kita susun satu persatu ya. Yang kedua, kita bisa juga dengan copy paste. Windows C, Windows V, kemudian kita geser. Windows C, Windows V, kita geser. Terus banyak ya namanya ya. Oke. Nah, yang ketiga, kita bisa gunakan duplicate. Ya, duplicate. Duplicate, kita tinggal tekan Ctrl D, kemudian saya geser. Ctrl D, saya geser terus. Nah, ini cara-cara untuk memperbanyak objek ya yang bisa kita lakukan. Ada 3 cara itu. Nah, ada satu cara lagi nanti secara otomatis ya. Kekurangannya apa kalau kita lakukan ini? Ya, kekurangannya kita tidak akan mengetahui jarak yang pasti antara objek A dan objek B, antara objek A dengan objek A copy ya. Contoh, misalnya saya geser objek ini. Saya pakai Ctrl C, Ctrl V, saya geser. Ya. Nah, ini nilai sumbunya ada perubahan, nilai posisi dari objek
A dengan objek A copy ya, atau A dengan A1 aja kita sebut dengan A1. Objek A ini ada nilai X, Y, Z-nya. Kalau kita lihat untuk nilai X, Y, Z-nya ada di mana? Ada di channel box ya. Kemudian di situ ada translate X, Y, dan Z. Dan ini adalah nilai-nilai yang ada untuk nilai objek dari cube yang pertama ya, namanya objek A tadi. Nah, yang kedua, kita bisa lihat di sini. Yang kedua, ada yang berubah nggak dari translate X, Y, Z-nya di sini? Kita lihat. Tidak ada ya. Artinya kita nggak tahu jarak antara objek A ke objek A1 di sini. Kalau saya geser, nih, dia baru bisa berubah di sini. Nih. Kalau di sini tadi pas dia pasti. Ini nilainya 8,282, seharusnya nilai Z-nya berubah posisinya di sini, benar nggak? Tapi sedangkan yang di sini dia tidak berubah, nilai Z-nya masih 8,282. Atau saya copy ulang, Windows C, Windows V, kemudian saya klik, ya, klik ulang. Ini ada dua objek nih. Setelah saya copy paste, dia paste in place, ya, dia akan paste di tempat yang semula, tempat dia copy. Dan kita lihat nilai Z-nya sama nih, kedua objek ini, ya, otomatis sama. Tapi ketika saya klik, saya geser Z-nya, dia berubah nggak sekarang? Berubah, ya. Artinya ketika saya copy paste tadi ada kekurangannya. Ketika saya geser di sini, ini yang saya geser adalah grupnya. Kalau kalian lihat di channel box, di situ ada nilai grup 5. Kelihatan nggak, teman-teman? Ya, selamat sore Terry, baru join ya. Ya, ini ya. Jadi ada grupnya yang berubah, nilai Z-nya di situ nilainya minus 1,942. Kalau saya klik sembarang tempat pada viewport, saya klik kembali objek A1 tadi, nilainya 8,282. Yang di sini 8,282. Tidak ada berubah. Seharusnya nilai objek Z ini itu dikurangi tadi berapa? 1,982. Jadi 8,282 ya plus minus 1,942 tadi. Ya, artinya ini kita harus mencocokkan ya, ada ilmu cocokologi ya. Nggak, bukan ilmu cocokologi ya. Jadi ini kita harus paskan ukurannya. Agar apa? Agar kalau kita mau bikin anak tangga atau kita mau yang berulang dengan jarak yang sama, misalnya kayak pagar ya. Pagar nggak mungkin orang bikin jaraknya beda-beda, nggak mungkin ya. Seorang engineer, seorang teknik sipil atau tukang bangunan, bahkan tukang bangunan pun pasti kalau mau buat pagar atau tukang las lah ya, pasti dia jaraknya sama pasti sama. Nah, ini gimana caranya? Ya, kalau kita gunakan copy paste seperti tadi, permasalahannya akan kita hadapin adalah kita nggak bisa pasti ukurannya berapa jaraknya. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita gunakan duplicate langsung, bukan duplicate spesial tapi duplicate langsung. Kalau saya geser, nah ini baru berubah dia translate Z-nya. Jadi kalau copy paste tadi, objeknya dia ngikutin objek pertama, tidak berdiri sendiri. Ya, kalau yang kedua kita gunakan duplicate, dia berdiri sendiri. Nih, ini nilai Z-nya langsung berubah. Tapi ada tapinya. Ya. Ada tapinya, kita tidak tahu jarak selanjutnya berapa, jarak ke sininya. Kalau saya duplicate lagi, nah jarak antara objek A1 ke A1 ke A2, A1 ke A2-nya kita nggak tahu pasti ini berapa nih. Apakah sama dengan A dengan A1? Pasti beda, nggak presisi nilai, nggak sama ya. Nah, biar dia seragam, bagaimana caranya? Kita gunakan duplicate spesial, biar dia sama jaraknya. Jadi perulangannya sama ya dengan jarak yang sama. Oke. Nah, misalnya kalau kalian diminta untuk buat pagar ya, misalnya posisi rumah untuk bagian depannya adalah di bagian sebelah sini. Ini misalnya yang bagian depannya ya. Yang ini bagian depan. Yang ini ya, yang saya seleksi face-nya ini adalah bagian depan dari rumah tersebut. Kemudian, ini saya perbesar aja dikit. Kemudian yang ini saya mau buat pagar depan rumahnya. Saya mau buat artinya, saya akan geser pagar, saya akan buat objek cube ini akan memperbanyak diri geser ke sini. Ya, nah caranya kita bisa gunakan duplikat spesial biar dia sama. Pertama kita harus tahu dulu nilai X, Y, Z-nya dari objek ini, posisinya dia di mana. Ya. Setelah kita posisinya tahu, nah itu mudah. Nanti tinggal kita input nilainya ke dalam duplikat spesial. Untuk lebih mudahnya lagi, kita bisa gunakan freeze transformation.
yang ada di Autodesk Maya untuk memberi nilai X, Y, Z-nya kembali ke 0. Ya, jadi bukan dia di titik tengah dari grid untuk nilai nolnya, akan tetapi dia bisa di sembarang tempat, tapi kita akan buat jadikan freeze transformation agar nilai X, Y, Z-nya jadi 0. Ya, jadi kita bisa gunakan modify, modify freeze transformation di sini. Kemudian dia nilainya jadi 0 di sini. Oke, setelah nilainya 0, sekarang saya akan buka duplicate special option-nya, edit duplicate special. Ini dia, ya. Dan kalau teman-teman lihat di sini, ya ada nilai translate, rotate, scale, ada geometry type, group under dan sebagainya. Nanti saya akan jelasin, ya. Saya akan input nilai, misalnya, saya mau dia perbanyak ke sini ya. Artinya saya akan lihat nilai X di sini 0. Kemudian saya akan buat satu copy paste saja, satu sampling. Kemudian saya geser. Dan kita lihat di sini nilainya adalah minus, taruhlah kita buat set minus 3. Ya. Nah, setelah kita set minus 3, di bagian translate ini saya akan masukkan juga nilai minus 3. Kemudian kita mau perbanyak berapa banyak? Misalnya 10. Input 10, kemudian saya duplikat spesial. Ketika saya duplikat spesial, kita lihat nilai X yang paling ujung itu berapa? Minus 33. Yang saya set di awal di sini adalah minus 3. Artinya di angka ke-10, di objek yang ke-10, objek yang ke-10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 di sini, ya, dia nilainya menjadi minus 33 untuk nilai X-nya. Ya, jadi pas ya, dia akan multiply sebanyak 33 X-nya ya. Sebanyak 3 poin, sebanyak 3 poin ya. Jadi dia akan nambah 3 terus. Oke. Nah, ini untuk yang namanya duplicate spesial tadi. Nah, bagaimana sekarang kita akan buat dia berputar. Kalau dia berputar gimana caranya? Artinya yang akan kita lakukan adalah kita mencari tahu nilai di bagian rotate-nya. Jadi kalau saya saya copy paste, saya Ctrl D, kemudian saya rotate, saya geser X-nya seperti ini. Ya, saya buat satu contoh, misalnya saya buletin aja ya, 3 angka belakang komanya, jadi minus 1, minus 2 misalnya. X-nya minus 2, Z-nya 4, rotate Y-nya minus 30 atau 35 aja deh. Kemudian saya input nilai tersebut. Di duplikat spesial. Translate X-nya minus 2. Kemudian translate Z-nya 4. Dan rotate Y-nya minus 3, 5. Sekarang saya mau perbanyak berapa banyak ya? Misalnya 40 ya. Lihat di sini, dia akan bertambah, memperbanyak dirinya sebanyak 40 buah objek di situ. Dan perputaran akan nambah terus sesuai nilai yang kita input pertama tadi. Oke, cukup jelas sampai sini? Ya. Nah, jadi selanjutnya saya akan jelasin menu-menu yang ada di duplikat spesial. Ya, artinya yang ada di channel box nanti ini harus sinkron dengan yang ada di duplikat spesial untuk input pertama kali nilai di duplikat spesialnya. Ya, ini saya reset. Oke, kita perhatikan untuk geometry type-nya kita pakai yang copy. Ya, ada 2 pilihan dia, ada copy dan instant. Kalau saya misalnya pakai yang ini saya buat translate X-nya 1, saya buat copy, saya duplicate. Ya, kita lihat di sini, teman-teman bisa lihat, perhatikan di bagian menu geometry type-nya copy tadi, ya, dia tidak ada construction history lagi. Artinya atribut untuk kita masukkan set dimensionnya itu nggak ada. Kita nggak bisa ngubah width, kita nggak bisa ngubah height, kita nggak bisa ngubah depth-nya lagi. Ataupun kita mau tambahin subdivision-nya. Kalau kalian lihat di sini di bagian tab-nya, di attribute editor untuk tab object P cube shape 5-nya tadi, yang ini kita duplicate tadi, itu nggak ada tab polycube 5-nya nggak ada, ya, cuman ada P cube 5 aja. Oke, artinya kalau kita pakai yang instant tadi, yang copy tadi, ya, dia nggak ada dimensinya lagi, ya, artinya dia akan ngikutin ukuran yang pertama, ya. Tapi kalau kita pakai yang instan, ya, kalau saya pakai yang instan, kita duplicate,
Saya klik objeknya, saya duplicate. Kita masih bisa lihat di sini untuk ukurannya kita bisa, oh sorry, construction history. Oh ya, ternyata nggak ada juga ya. Jadi di bagian copy juga nggak ada nih, ya. Harusnya ini bisa nih. Tapi dia ada untuk bagian PCube Shape 2-nya, ya bisa kita atur di sini. Ya, sama di Lambert juga ya sama tadi. Oke. Oh, sorry. Ini kayaknya ada yang salah nih. Ya, ini ada Polycube 2, bentar ya. Polycube 2, kemudian saya duplicate spesial, saya pakai yang instan, saya duplicate. Ya, ini masih ada ya, tapi namanya dia nggak berubah ya. Jadi kalau saya pakai instan, dia ada dimensinya masih ini ya, bisa kita atur, dan namanya tidak berubah dia kalau yang instan. Ya, tapi kalau yang kita pakai yang cube, misalnya saya pakai yang cube, yang copy ya, sorry, kita pakai yang copy, saya duplicate spesial, dia nggak ada dimensinya lagi nih, ya. Sorry tadi karena construction history saya offin. Oke, jadi kalau kita pakai instan, dia tetap ada dimensinya. Kita bisa atur ukurannya, ya kita bisa atur ulang ukurannya. Ya, jadi kalau saya duplicate spesial, saya pakai yang instan, dia ada untuk mengubah ukurannya. Ya, tapi kalau copy tidak bisa. Oke, itu yang geometry type-nya. Oke, sama sore Kelvin, nggak apa-apa. Ya. Kemudian ada group under, ada parent word. Ya, kita bisa kalau kita pakai parent, dia akan ngikutin objek pertama ini sebagai induknya. Jadi ada hierarki seperti itu ya. Kalau kita pakai word, dia akan berdiri sendiri. Oke. Kalau kita pakai new group, ini pengaruhnya di outliner atau di layer nanti ya. Tapi ini kita bisa pakai yang parent aja. Ya, ini copy parent. Nah, kemudian di bagian translate ini adalah angka yang akan kita input ya, nilai yang kita input di bagian translate untuk mau berapa banyak kita copy ya dengan jarak yang berapa ya. Nah, ini semua ada di translate. Ini koneksinya dengan channel box atau di atribut editornya ya. Kalian bisa lihat di channel box di sini nilai translate X, Y, Z-nya. Ya, kalau saya punya ini 0,516, 11,059 dan Z-nya 10,495. Artinya ada 3 angka yang belakang koma. Tentunya ketika kita memasukkan objek ya, ketika kita mau saya copy paste misalnya, saya duplicate, saya geser, objek ini akan bergeser. Nilai X yang pertama itu adalah 0,516 dan nilai X objek kedua nilainya adalah 2,519. Nah, 2,519 ini harus dikurangin 0,516 untuk mendapatkan jarak X yang ada di sini. Tentu kan repot ya, kita nggak mau kayak gitu ya. Nah, untuk mempermudahnya kita bisa gunakan freeze transformation tadi. Jadi kita bisa pakai modify freeze transformation dan jadi 0. Jadi kembalikan dia ke 0 dan itu untuk mempermudah kita agar kita tahu berapa jaraknya tanpa harus memikirkan 3 angka belakang komanya sekian dan sebagainya. Kita set aja di sini. Saya misalnya mau 1. 1,2. Kalau deket ya, 1,5 mungkin ya. Ya ini ya, 1,5 misalnya. Saya mau bikin pagar dengan jarak 1,5. Minus 1,5 ya, untuk ke kiri ya. Ya, direction-nya berdasarkan positif negatif dari nilai ini ya. Oke, nah tinggal kita input nilainya. Kalau kita mau dia garis lurus saja, linear, tinggal kita input nilai translate-nya aja di sini, minus 1,5. Kemudian kita mau perbanyak misalnya sebanyak 10, saya duplicate spesial, dan ini langsung perbanyak seperti ini. Tapi ya, pasti sama nih. Sama kayak kalau kita mau bikin jendela, ya misalnya mau bikin jendela yang kayak di jendela kantor ada skat-skat kayak gitu ya. Sama, ya kita bisa gunakan polygon, kita buat seperti ini. Ya, kita mau buat objek apapun itu yang ada pengulangan, ya kita bisa gunakan duplikat spesial. Saya set di sini seperti ini. Kemudian saya freeze transformation. Saya modify freeze transformation. Kemudian saya edit. Sorry, saya cari dulu info ya, jaraknya berapa nih kira-kira.
set 0,8 deh. Oh, kedekatan ya. 1 deh, 1 aja. Nah, 1 jaraknya. Kemudian saya edit, duplicate spesial. Kita set translate nilai apa nih? Y ya. Saya set Y 1, misalnya kita banyak 20, copy, saya duplicate spesial. Dan jadi seperti ini dia. Terlalu dekat kayaknya 1. Mungkin 2 aja ya. Nah, seperti ini ya. Atau saya rotate dulu sedikit. Oke, saya paste information kembali. Kemudian saya copy paste. Ya, jaraknya misalnya 2. Kemudian saya edit, duplicate spesial. Saya set di sini Y-nya 2. Misalnya 40. Ya, ini dia langsung jadi. Misalnya kita udah buat frame-nya ya, tinggal kita buat di bagian tengahnya. Misalnya seperti ini. Cube, saya set. Ya, saya scale aja ya, biar cepat ya. Seperti ini, kemudian saya rata tengah, modify, line tool. Ini kemudian saya duplicate objek ini, kemudian saya kecilin sedikit, dan saya pertebal untuk buat lubangnya ya. Gunakan apa kemarin? Kita gunakan boolean difference. Dan udah jadi bingkai jendelanya. Ya, simple as that. Oke. Nah, itu untuk pengulangan di duplikat spesial, ada banyak cara. Nah, kalau misalnya kita mau buat tangga juga, kalau mau buat tangga, saya create polygon primitif, saya pakai cube lagi ya, misalnya saya buat seperti ini, cube-nya. Sama ya, tinggal kita freeze transformation, modify, freeze transformation, kemudian saya geser, gunakan duplicate saja, ya, Ctrl D, kemudian saya geser ke atas di sini. Oke, kita udah dapat nilainya berapa nih? 1,3. Ini kalau kita bulatkan, takutnya nanti ada renggang, ada jarak ya, misalnya 1,3 aja. Kalau kita bulatkan 3 angka belakang komanya, 4 berapa tadi? 45 ya? Terlalu jauh ya? Minus 4,5. Ya, misalnya minus 4,5 ya. Oke, kemudian saya akan duplicate, ya, saya akan perbanyak. Jadi saya edit, nanti ada Y sama Z aja di sini ya. Duplicate spesial, saya reset aja. Kemudian saya input nilai translate X-nya 0, translate Y-nya 1,3, Z-nya minus 4,5. Kita mau berapa banyak anak tangganya? Misalnya saya mau buat 20 anak tangga. Duplicate spesial, dan dia langsung jadi anak tangganya seperti ini. Stairway to Heaven. Atau kita mau buat dengan ukuran tertentu ya, misalnya saya mau dia lebih tebal, nah, kemudian saya duplicate, ini freeze transformation dulu, modify freeze transformation, saya duplicate, kemudian saya geser, ya, dapat nilainya di sini 2 sama minus 0,47. Minus 4,7. Kemudian saya edit, duplicate spesial, kita input nilai Y-nya 2, ininya minus 4,7. Lagi untuk negatif plusnya ini tergantung dari posisi desain kalian ya. Misalnya anak tangganya sejajar dengan nilai Z atau anak tangganya sejajar dengan nilai X, ya kalian tentukan sendiri ya. Biasanya kalau kita buat rumah beda-beda ya untuk menentukan anak tangganya ada di posisi ngadep mana, yang ngadep timur, ngadep barat, atau ngadep utara dan selatan dan seterusnya. Ya, nah kalau sekarang gimana kalau kita mau buat anak tangganya berputar? Ya, caranya bagaimana buat anak tangganya berputar? Mudah. Seperti yang tadi ya, buat pagar ya, kita tinggal duplicate aja, kemudian saya geser, kemudian saya rotate. Ini seperti ini. Ya, misalnya seperti ini ya, rotate dikit aja.
Oke, kemudian kita input nilainya. Ya, input nilai X-nya 0, ini 1,84, Z-nya minus 4,417, dan nilai rotate Y-nya 3,9894. Boleh pembulatan nggak masalah ya. Kita duplikat spesial, dan dia akan melengkung seperti ini. Ya, kalau misalnya itu misalnya merasa kurang banyak, ya kita tinggal undo, kemudian kita tambahin di sini. Ya, kita duplikat spesial. Nah, jangan kalian misalnya merasa kurang banyak, tapi kalian duplikat lagi dari yang terseleksi di sini. Ya, artinya tadi kan ada 30 ya. Kalau kita duplikat lagi artinya 30 kali 30, ya 30 pangkat 2, artinya ada 900 objek nanti. Misalnya, saya duplikat lagi nih misalnya. Nah, ngeload dia lama. Tuh, jadinya seperti itu tuh, lihat tuh. Jadi ada 900 objek yang kita pilih misalnya, ya tadi ya, duplikat spesial berapa nih? Kan 900 dikali lagi 900 kali 900 ada 18.000 nanti ya. Sorry, 18.000 lagi. 9 kali 9 72 ya, ada 720.000 ya objek, banyak ya. Nggak mungkin kita buat seperti itu ya. Nah, artinya ketika kita udah selesai duplikat spesial dan kalau kalian ngerasa kurang banyak objeknya, kalian bisa undo ya, dan kalian duplikat ulang dengan menambah nilai number of copies-nya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Untuk buat gedung juga pakai ini. Bisa ya untuk buat gedung ya, terutama untuk buat jendela ya, biar rapi ya. Oke, kalau nggak ada, kita akan coba buat velg mobil ya. Jadi saya akan lanjut. Tentunya kalau mobilnya udah selesai, kalian bisa lanjut dengan membuat velg mobilnya ya. Jadi kelihatan nggak di layar? Ya enggak, masih off. Oh, bentar Pak, mic-nya off Pak. Oke, sorry. Sekarang kedengaran? Jelas suaranya? Jelas ya. Oke. Ya, ini ada gambar velg mobil ya, dan di sini dari bayangan kalian ya, ini primitif objek apa nih? Dari pengamatan kalian ya, pengamatan kalian primitif objek apa ini? Ayo, berani jawab. Primitif objek apa untuk velg mobil yang ada di sini? Primitif objek apa? Alex, primitif objek apa nih? Semuanya masih dengar? Kelvin, primitif objek apa nih? Tabung itu. Ya. Jadi ini kita bisa gunakan ada dua sebenarnya, bisa silinder atau bisa gunakan pipe. Tapi saya lebih prefer ke objek pipe, poly pipe ya. Jadi ada di Autodesk Maya pipe ya, pipe. Oke, good. Ya, kita gunakan objek poly pipe. Jadi kalian bisa create polygon primitive pipe, dan kita bisa masukkan objek pipe di sini. Ya, ini saya ada masukin objek poly pipe-nya. Kelihatannya di layar ya? Oh, belum ya, sorry.
Ya, oke, ini dia. Jadi saya akan masukkan objek polypipe di sini dan saya akan input nilai polypipe-nya, misalnya radiusnya saya set 8, height-nya saya set let's see 12 dan thickness-nya kita set 2. Ya. Oke, untuk jumlah subdivision-nya tetap di 20 ya. Nah, yang akan kita buat adalah jumlah jari-jarinya berapa banyak ya yang kita akan buat. Misalnya saya tentukan di sini jari-jarinya 5. Ada yang mau 7, ada yang mau 9 boleh, tapi kita harus tahu dulu dasarnya ya. Cara pembuatnya gimana biar bisa jadi 7 atau 9 atau dan seterusnya ya. Kalau ini saya buat dia jadi 5 jari-jari nanti. Nah, yang pertama kita akan gunakan extrude face, artinya di bagian segmen di sini akan saya tambahkan divisionnya. Kita bisa gunakan tools yang ada di modeling tools ya, ada di panel modeling. Kita bisa pakai yang namanya mesh tool, kemudian bisa pakai yang namanya insert edge loop tool di sini. Ini ya, insert edge loop. Saya klik dan saya geser. Kemudian saya taruh lagi di bagian bawah sini ya. Jadi saya buat 2 bagian, 1 dan 2 di bawah sini. Dan selanjutnya kita tinggal gunakan extrude nanti tab. Yang di bagian mana akan kita extrude? Yang di bagian dalam sini ya. Akan tetapi teman-teman, sebelum kita extrude, kita bisa bayangin kalau saya tambahkan seperti ini nggak mungkin ya kayaknya untuk buat velg jadi kayak gini ya, jelek banget ya. Nah, tentunya kita harus buat segmen lagi di sini. Jadi kita masih gunakan mesh tool, insert edge loop, kemudian saya taruh di sini. Kalau udah, sekarang saya tinggal klik yang di bagian sini ya. Kemudian kita buat tadi subdivisionnya ada 20 ya, jumlah subdivisionnya ada 20. Kalau kita mau buat 5 jari-jari, artinya kita akan buat jaraknya 4 nanti. Ya, kita bagi 5 tadi jadi jaraknya 4. Jadi kita set, misalnya kita pilih yang di sini pertama 1, ya kemudian kita hitung ya 1 2 3 4 1. Kemudian kita hitung lagi 1 2 3 4 1. Klik lagi. 2 3 4 1. 2 3 4 1. Nah, jadi pas nih 5 nih teman-teman kalau kalian lihat nih. Kalau saya buka wireframe-nya, itu dia ya, ada 5 buah bagian yang kita pilih. Dan area ini yang akan kita extrude ya. Jadi saya tinggal tekan Ctrl A atau kita extrude ya. Kemudian saya geser thickness-nya. Kalau kalian langsung pakai Translate Z ya, biasanya dia bisa juga ya. Tapi kita nanti bingung ya untuk menentukan thickness-nya. Lebih baik kita pakai thickness saja. Misalnya saya set thickness-nya 4 di sini ya. Atau kalau kalian mau bagian tengahnya jadi ngecil, kan ada tuh pelek yang bagian ujungnya lancip misalnya ya. Kita bisa gunakan offset ya di situ untuk kita buat dia jadi kecil misalnya. Misalnya offsetnya ini saya geser thickness-nya dan offsetnya saya buat kecil seperti ini. Nih ya, bisa kayak gini ya. Tapi kita nggak mau, kita mau dia rata ya, rapi ya seperti ini. Setelah kita extrude, kemudian apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita bisa geser dia ke atas ya, geser nilai Y-nya seperti ini. Atau kalian mau modelnya, tergantung model tipenya ya. Misalnya saya mau, oke, saya edit mesh dan saya extrude. Saya extrude 1 kali misalnya teman-teman di sini. Ya, kemudian saya mau extrude yang di bagian atasnya di sini. Extrude, saya geser. Saya pakai tombol W geser dan saya agak masukin ke dalam sedikit. Nah, kemudian saya pilih yang di bagian dalamnya sini. Ya. Oke, kemudian baru saya extrude, kemudian saya geser thickness-nya. Tenang, jangan khawatir kalau dia ke bawah kita bisa geser dia jadi ke atas seperti ini. Atau mau agak sedikit ke dalam bawah, boleh juga, nggak masalah seperti ini. Ini ya. Oke, bisa seperti ini boleh. Misalnya kita mau seperti ini. Nah, setelah kita extrude, kita akan sambungkan bagian-bagian ini ya. Caranya kita bisa delete, kita gunakan bridge, artinya face-nya harus kita buang. Kemudian saya pilih edge, saya klik di sini dan saya klik yang di bagian ini ya untuk saya bridge. Edit mesh, kemudian saya bridge, nyambung dia ya. Kemudian yang di bagian sini sama yang di bagian sini juga saya bridge.
yang ini dan yang di sebelah sini juga saya bridge, yang ini sama yang di sini, bridge, yang ini sama yang di sini. Oke, kalau udah selesai, tinggal saya klik 2 kali untuk bagian atas, kolom atasnya saya bisa perbesar dikit, agak naikin. Kemudian saya tutup, ya. Kita tutup, kita gunakan yang namanya mesh tool, mesh fill hole, dan dia langsung close. Yang di bagian bawah juga mesh fill hole, dan dia langsung close, langsung bentuk untuk bentuk awalnya ya, untuk objek velgnya. Nah, di bagian tengahnya kita bisa buat kreasi kita ya, artinya kita bisa extrude, kita tentukan sendiri kita mau lekukannya gimana, motifnya. Bisa saya extrude, geser, extrude lagi, geser. Misalnya saya mau dia agak berputar sedikit, kemudian saya geser ke atas, saya extrude lagi, saya kecilin, extrude, saya mau dia masuk ke dalam. Bisa seperti ini ya. Kemudian yang di bagian bawahnya juga, tapi si bagian bawah sih biasanya jarang kelihatan ya. Bagian bawah kita bisa langsung extrude, kita geser aja. Ya jangan sampai tembus kayak gini ya, itu tembus ke atas ya. Dikit aja ya. Selesai. Dan kalau udah, sekarang tinggal kita lihat untuk yang di bagian samping sini. Ingat kalau velg tentunya bentuk bagian dalamnya di sini dia agak nyekung ya. Jadi untuk apa itu? Nanti untuk bannya biar bisa melekat di sana. Ya. Jadi bagian ini akan kita kecilkan, akan kita buat cekung. Caranya kita bagi, kita perlu segmen tambahan. Kalau nggak ada segmen di bagian horizontalnya di sini, nggak ada garis horizontalnya, agak kesulitan kita ya. Jadi kita harus tambahkan segmennya. That's why kita gunakan insert edge loop. Saya klik di sini, oke, sama yang di sini. Setelah itu saya pilih face, saya seleksi face yang di bagian luar di sini. Oops. Klik, 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 klik. Dan saya akan kecilkan gunakan scale. Kecilin, jangan terlalu jauh, dikit aja. Atau saya besarin dikit untuk naik ke atas atau ke bawah. Dan kalau udah selesai, sekarang tinggal kita mainkan scale, kita geser dia sedikit. Dan velgnya udah jadi, tinggal kita tekan tombol 3 untuk smooth ya. Dan dia langsung bentuk seperti ini. Kalau misalnya rasa kurang nyekung ya bagian dalamnya, kita bisa kecilin lagi aja. Edge-nya saya klik 2 kali, saya kecilin. Nih, bisa seperti ini teman-teman. Tapi jangan terlalu jauh ya, jangan sampai kelewatan ya, jangan sampai warnanya putih kayak gitu. Ya, bisa saya perbesar kayak gini. Oke, kemudian saya tinggal tekan tombol 3 dan dia nyekung kayak gini. Oke, nah itu untuk buat velgnya. Kalau udah selesai velgnya, sekarang gimana cara buat bannya? Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak untuk velgnya? Saya bisa freeze transformation ini ya, freeze transformation, dan saya rotate X-nya 90. Oke. Tinggal kita masukin ke mobilnya nanti. Ya, kita ekspor as OBJ atau as FBX ya, bisa ya nanti. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut ya. Nah, sekarang gimana caranya kita buat bannya ya? Untuk buat ban mobil kita perlu ketahui dulu motifnya mau seperti apa. Ya, ada banyak sekali brand ban mobil ya dengan motif yang berbeda-beda. Kita bisa tentukan, artinya kita bisa gunakan image plane untuk kita masukkan ke dalam viewport dan kita ikutin ya, jadiin referensi, atau kita buat sendiri berdasarkan kreativitas kita. Ya, nah yang akan saya lakukan di sini adalah kita buat sendiri dengan kreativitas kita. Jadi langkah-langkahnya seperti apa? Pertama kita akan masukkan objek plane. Kita akan masukin objek plane dari top. Saya pilih create poly, kita cari polyplane, kemudian saya taruh di tengah di sini. Nih ya teman-teman ya. Jadi saya ada letakkan objek polyplane-nya di sini, dan yang akan saya lakukan adalah saya akan perbanyak dengan menggunakan extrude edge ya. Jadi saya pilih extrude edge, saya pilih edge di sini, kemudian saya edit mesh, extrude. Setelah saya extrude, saya akan tekan tombol R. Saya ulang, setelah saya extrude, saya akan tekan tombol R untuk menggeser ya, untuk menggeser permukaan yang sudah kita extrude tadi dari base view dari top.
Saya geser seperti ini. Kalau saya pakai dari move tool, dia akan gesernya sesuai arah yang kita gerakan, sesuai mouse yang kita gerakan. Tapi kalau kita pakai scale, dia akan berlawanan seperti ini. Jadi dia sama, rata. Untuk atas bawahnya baru bisa kita gunakan move tool. Oke, saya coba buat seperti ini awalnya, kemudian saya extrude lagi, saya R untuk perbanyak ke sampingnya. Oke, saya extrude lagi, saya geser lagi. Oke, saya geser ke bawah sedikit, extrude lagi, saya geser lagi ke samping. Ya, misalnya seperti ini, extrude, R, geser. Oke, setelah selesai, misalnya saya rasa cukup, selanjutnya adalah saya akan membuat teksturnya atau konturnya. Jadi kalau kita lihat ban mobil kan nggak mungkin bentuknya flat, datar kayak gini ya kalau dari samping. Ya, artinya kita akan buat tekstur atau konturnya. Jadi saya akan extrude di bagian sini, ya, di bagian permukaan yang udah saya bentuk tadi. Saya akan extrude satu persatu. Misalnya saya buat offsetnya 0,4. 0,7 ya, kemudian saya extrude sekali lagi untuk membuat ketebalannya, bebas ya mau ukurannya berapa, thicknessnya. Kemudian yang di bagian ini saya akan extrude, offsetnya misalnya 0, buat berbeda, 4 misalnya. Kemudian yang ini saya akan extrude lagi, kemudian saya geser. Ya. Oke, kemudian yang di bagian ini saya akan agak lekuk ke dalam ya, atau ya agak lekuk ke dalam aja. Dan yang di bagian sini sama sini saya buat dia agak ke bawah. Sorry, ini saya extrude aja juga ya. Jadi ini saya extrude, thicknessnya, offsetnya saya set 0,7. Kemudian saya extrude sekali lagi, kemudian saya geser. Kemudian saya mau nggak usah samping ya, kayak gini aja ya. Yang ini juga saya extrude, offsetnya saya set lebih besar, misalnya 1. Ya, kemudian saya akan extrude, geser. Ya, jadi seperti ini. Dan yang di bagian tengahnya saya akan extrude, blend random ya, extrude lagi saya geser. Oke. Nah, udah selesai untuk bagian konturnya, ketebalannya. Tinggal sekarang yang di bagian sampingnya. Di bagian samping ini untuk apa? Untuk menutupin untuk tempat melekat di velgnya di sini nanti ya. Ya, saya klik ini, artinya ini harus saya extrude, saya geser ke bawah. Ini teman-teman. Jadi saya bisa agak ke samping sedikit, agak lebar dia ya. Jadi jangan salah pilih ya. Oh, ini saya salah pilih edge-nya. Harusnya edge yang paling ujung ya. Jangan salah pilih, ingat. Nah, ini benar. Dan yang di sebelah sini. Dan saya extrude. Geser. Saya geser scale X-nya. Extrude lagi, saya geser. Sedikit. Lagi saya geser ke bawah. Ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita duplicate spesial. Tapi sebelum kita kalau kita lihat nih ya, sebelum saya geser pivotnya nanti, sebelum kita lihat ini pivotnya ada di tengah sini. Kalau saya duplicate spesial, ya, saya edit reset, saya akan duplicate misalnya sebanyak 20. Sebelum saya freeze transformation juga, saya langsung duplicate. Misalnya saya mau dia berputar kan ya, dia berputar sejajar dengan nilai X ya. Ini rotate X ya, misalnya saya set rotate X-nya. Di sini 0, kita set misalnya 10 ya, 10 ya. Kemudian saya edit duplicate spesial, rotate X-nya saya set 10, saya mau perbanyak misalnya sebanyak 20 buah. Kemudian saya duplicate spesial. Apa yang terjadi? Dia akan berputar di tengah seperti ini. Kenapa? Karena pivotnya ada di tengah dari objek ya. Nah, untuk buat mobil biar untuk buat ban ya, untuk membuat ban biar pas, kita akan geser pivotnya. Jadi saya tekan tombol D, tahan, kemudian saya geser pivotnya ke bawah sini. Jadi pivotnya dari objek tersebut dia tidak berada di center objeknya, tetapi dia berada jauh di bawah di sini.
Kalau saya extrude, kemudian saya extrude, kita lihat dia mulai nambah, perbanyak, dan dia mulai keliling. Tapi di sini ada jaraknya kan. Nah, untuk mempermudah kalian, untuk mempermudah kita juga ya, sebenarnya kita jadikan dia 0 juga ya. Modify, freeze transformation. Dan selanjutnya adalah kita akan copy paste atau duplicate, kemudian saya rotate. Nah, ini kita lihat berapa dia jaraknya. Rotate X-nya berapa nilainya. Misalnya saya set 4. Nah, kemudian saya akan input nilai rotate X-nya 4. Rotate X-nya 4. Dan misalnya saya mau buat dia sebanyak 80 buah, saya duplicate spesial. Ya. Kurang ya 80 ya, saya undo. Edit. Berarti 100 ya. Duplicate spesial. Dan untuk bannya udah selesai. Misalnya kalau masih besar, kita bisa kecilin ya, tapi nanti kecilinnya kalau kita langsung scale kayak gini jelek ya, susah nanti ketika kita mau kita tinggal klik mesh, kita combine aja, kita jadikan satu, baru kita kecilin. Nah, untuk yang sisanya kita buang aja ini, kemudian kita kecilin dan kita sesuaikan dengan velgnya ya. Modify, align tool, geser. Oke, saya rotate, ini saya freeze transformation lagi. Kira-kira rotate sumbu apa nih? Sumbu Y ya, 90 ya. Oke. Saya kecilin lagi. Dan saya modify, align tool, saya geser ke tengah. Dapetin, kecilin lagi dikit. Ya, udah selesai. Satu bagian velg dan ban mobilnya. Ya, tinggal kita tekan tombol 3 untuk smooth-nya, ya, tampilan smooth. Kita tekan tombol 3. Nih, itu ya. Ya ini motif yang tadi ya, kayak mobil traktor ya. Ya tinggal kalian tentukan sendiri motifnya mau seperti apa. Ya. Oke, nah itu untuk buat velg sama ban mobilnya. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan teman-teman? Saya mau lihat pertanyaannya. Oke, ada pertanyaan nggak? Kira-kira bisa nggak latihan buat ban velgnya? Ban sama velgnya. Ya kalau kita lihat di internet itu banyak ya, saya Google. Ya Robert, silakan Bet. Misalnya bannya ada 4. Oh ya, oke. Pertanyaannya jadi, Pak misalnya bannya ada 4, boleh dikopas aja kan? Satu yang udah selesai, ya boleh. Tapi kita combine dulu, ya kita jadiin satu dulu, mesh combine. Yang kemarin body dari sebelah kiri, cak mana Pak ketutup? Maksudnya yang mana ya? Mesin dulu ya. Yang mobil kemarin, yang gimana? Ini tinggal kita duplicate aja sini. Kalau udah selesai misalnya ya, kita duplikatnya yang scale X-nya, -1. Duplicate. Jadi 2 dia, kayak gini jadi. Sama dia. Oke, mobil. Ya, for view seperti ini. Terus gimana? Di sebelah kiri. Kamu mau geser vertexnya ya? Udah berhasil kan vertexnya? Jadi kalau misalnya bannya udah selesai tadi ya, tinggal kita ekspor aja ya. Kita jadikan dia sebagai OBJ ya, OBJ password ya, atau FBR. Oke, kelihatan nggak di layar?
Ya kalau udah selesai bannya, velgnya nanti tinggal digabungin di dalam sini ya, di OBJ atau ya. Tadi saya kayaknya nggak save ya. Iya lupa save ya. Bentar. Ya saya ulang aja ya, biar kalian mengerti. Ya tadi ya polypipe seperti ini kan tadi ya buat velgnya. Kemudian kita pakai saya pakai mesh tool, insert each loop. Saya klik di sini, klik di sini. Oke, kemudian saya pilih face. Nah, kemudian saya extrude. Oke. Nah, misalnya seperti ini ya. Saya delete, ini biar cepat aja. Mesh, mesh bridge. Langsung aja ya. Sorry ini nggak bisa sekaligus. Baik. Oke, kita sambung ya. Kali, kemudian mesh fill hole, bagian bawahnya juga. Extrude, geser, extrude lagi, geser. Oke, anggap aja demikian ya. Face. Oke, saya bikin velgnya dulu ya. Jadi kalau misalnya udah selesai, kalian bisa ekspor ya, file. Mana ekspornya? Ini ya, export all selection atau export all boleh, export selection. Kemudian kita jadikan dia sebagai OBJ boleh ya, atau jadikan dia sebagai FBR juga boleh. Saya jadikan dia FBX atau OBJ ya. Misalnya saya pakai yang OBJ, kita kasih nama velg. Di SI63 ini ya. 58 aja saya masukin velg ya, saya ekspor, kemudian saya buka lagi file mobil R8 yang kemarin ya, saya don't save, kemudian saya import file OBJ-nya tadi ya. File import, kita cari velg tadi mana, ini dia velg OBJ, saya import, udah masuk dia ya. Jadi kita tinggal atur posisinya, saya rotate, modify, freeze, rotate sumbu Z-nya 90. Ini saya lihat view-nya dari side, kita ikutin aja. Iya, seperti ini misalnya. Nanti tinggal tambah bannya tadi karena saya nggak save bannya. Selesai. Nah, ini saya freeze transformation, center pivot. Yes, that's it. Ya, tinggal diduplikat aja. Nih, edit, duplicate spesial, scale X ya. Duplicate spesial. Dan ini saya geser samping.
modify, align tool, geser, udah dapat kedua. Cara buat sebelahnya, ya seperti itu Robert. Jadi duplikat spesial, ya kita gunakan duplikat spesial aja. Kalau bannya udah selesai tadi kan ya, bannya udah kebentuk, ya tinggal kalian masukin ke dalam sini nanti. Oke, ada pertanyaan lagi sampai sini? Jadi ini kan tinggal dilanjutin ya, tinggal digabungin aja nih, tinggal diterusin. Kalian udah sampai mana ya bodinya ya? Saya nggak sempat lanjutin nih. Kalian sampai mana? Atau baru susun kacanya ya? Susah nanyanya. Untuk yang lain gimana? Jangan lupa absen ya di spawn ya. Masih bergoyor. Ya memang sebenarnya butuh ketekunan ya, ketekunan dan ketelitian. Ya, yang penting tekun sih sebenarnya intinya itu ya. Gunakan waktu luang kalian yang banyak ya. Karena kan kalian juga, kecuali yang kerja ya. Kalau yang nggak kerja bisa coba. Jadi gunakan itu. Pengalaman saya ya selama kita kuliah inilah kita masih punya banyak waktu untuk kita belajar. Kalau udah kerja ya, kalau udah apalagi udah kerja ya, udah berkeluarga lagi ya, waduh waktunya susah untuk belajar, pasti susah banget, bagi waktunya tuh bingung. Oke, kalau kalian masih kuliah, masih muda, masih banyak yang kalian bisa pelajari, apalagi sekarang lagi mungkin mau PSBB ya, dan kalian di rumah aja, ya kalian bisa banyak belajar sebenarnya. Saya dulu juga gitu, saya belajar Autodesk 3D Max, Maya, Adobe Photoshop, Premiere, After Effects, semuanya dari rumah dulu. Ya, pas kuliah malah. Atau bahkan ada yang pas semester 1 saya udah mulai belajar untuk yang kayak Adobe Photoshop ya. Gitu. Jadi kadang shortcut-nya itu udah hafal semua ya. Shortcut-shortcutnya juga untuk tools-toolsnya udah hafal kadang ya. Itu. Karena memang udah lama banget belajarnya. Dan rajin bertanya sih sebenarnya, rajin bertanya atau sharing dengan teman. Kalau dulu memang dosennya atau gurunya nggak ada ya yang ngajarin itu. Karena saya tanya sama teman atau kita baca buku dan kita ya cari sumber-sumber yang lain banyak ya. Kalau sekarang kan kalian mudah sebenarnya untuk belajar ya, bisa gunakan smartphone, internet itu bisa kalian mudah dapatkan ya. Kalau dulu saya kalau mau gunakan internet harus login gunakan Telkomnet instan ya. Ada 0809894 kali itu angkanya, saya masih hafal tuh untuk connect ke internetnya, dan itu makanya pakai pulsa telepon ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ya ini untuk buat velg sama bannya ya, jadi gunakan duplikat spesial, banyak sekali duplikat spesial itu bisa buat tangga, bisa buat jendela ya. Ya intinya apapun itu yang bentuknya sifatnya berulang ya. Kalian mau susun kursi tamu, undangan, kursi misalnya untuk susun acara wisuda, misalnya wisuda mana ya, sketsa ruang wisuda. Sini ada ini. Saya coba buka nih projectnya. Lama ya. Ya, laptop saya ini udah mulai menua ya. Ya, jadi apapun itu yang sifatnya berulang ya. Oke. Ya, misalnya contohnya ada susunan kursi seperti ini nih. Ya, susunan kursi seperti ini nggak mungkin kalian copy paste, kalian geser-geser enggak ya. Jadi kita kalian gunakan duplikat spesial untuk memperbanyak jumlahnya ya. Jadi biar pas dia. Nah, sebenarnya kita enak ya belajar 3D ini, kita bisa buat layout 3D. Apalagi kalau misalnya orang-orang ada yang mau pameran misalnya ya, kayak wedding organizer atau event organizer ya, event organizer mau ngadain acara, biasanya dia perlu layout tata ruang 3D. Nah, kalau kalian punya skill itu, kalian bisa manfaatkan, kalian bisa mendapatkan penghasilan di sana ya. Jadi kalian kan udah belajar nih melayout dan sebagainya, kalian sebenarnya udah bisa dikatakan bisa terjun di industri seperti itu ya. Yang menantang ya, ini sebenarnya menarik ya untuk kalian
gunakan, kedepannya pasti dibutuhkan ya, apalagi perkembangan teknologi printer 3D kan sekarang luar biasa ya. Ada yang bangun rumah pakai printer 3D, itu saya pernah lihat di YouTube, ada tuh bangun rumah pakai printer 3D tuh, bayangin. Artinya kita harus desainnya dulu ya di sini, visualnya, kemudian kita baru outputnya gunakan printer itu ya. Nggak ada pertanyaan lagi nih? Diam semua nih, ngerti atau gimana nih? Oke, teman-teman. Jadi kalau emang nggak ada pertanyaan, ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa cukup ya pertemuan kita kali ini. Jadi kalian bisa coba praktekkan, dan jangan lupa untuk mencoba, itu aja. Belajar salah nggak masalah ya, selama kalian lagi kuliah inilah, gunakan, manfaatkan waktu luangnya yang sebanyak mungkin ya. Jangan sibuk main handphone aja atau nonton Netflix, nonton Korea drama ya. Ya, jangan main game atau pacaran ya. Ya pacaran boleh lah ya, tapi at least kalian bisa mana yang prioritas untuk kalian, untuk masa depan kalian yang mana. Oke, sekian dari saya, sampai jumpa lagi. Selamat sore dan terima kasih atas waktunya.